Kompetisi sepak bola putri usia dini Midlife Soccer Challenge Tangerang Series 1 2025 sukses terselenggara di 2 venue, yakni lapangan Trimatra Kodiklat TNI dan Stadion Mini Cisau. SDN Pondok Kacang Timur 04 dan SDN Pakulonan 02 keluar sebagai juara. Babak final kategori U10 tahun, SDN Pondok Kacang Timur 04 harus bersusah payah menaklukkan SDN Penjaringan 06 dengan skor akhir 1-0 untuk kemenangan anak-anak Pondok Kacang. Sementara di kelompok usia 12 tahun yang mempertemukan SDN Pakulonan 02 melawan British School Jakarta berlangsung ketat sepanjang 2 kali 15 menit pertandingan. Skor kacamata berakhir hingga peluit panjang. Di babak penalti, SDN Pakulonan 02 berhasil memenanginya sekaligus memastikan gelar juara. Alhamdulillah juga ya, soalnya kemarin kita main habis-habisan nggak bisa masuk semifinal, ternyata akhirnya segini juga kita bisa masuk ke final dan juara 1. Pelatih kepala Midlife Soccer Challenge Tangerang, Leonardo Sadubun, menilai regenerasi pemain semakin terlihat pada MLSC Seri Tangerang, di mana para pemain U10 naik kelas menjadi pemain U12, serta kualitas permainan semakin baik. Bersyukur ya karena seri pertama untuk tahun ini terlaksana dengan baik dan melihat perkembangan anak-anak dari tahun lalu sampai dengan tahun ini ada banyak hal sih kita lihat dengan jumlah pertandingan, jumlah gol sudah semakin membaik, ada progresnya, artinya nggak satu sekolah mendominasi, hasil pertandingan juga banyak yang cukup ketat. Sejauh ini kita senang dengan progres yang terjadi khususnya di Tangerang Raya ini. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Agus Supriyatna menilai bahwa kompetisi usia dini yang digagas oleh Bakti Olahraga Jarum Foundation ini merupakan sarana positif pembentukan karakter siswi melalui bidang olahraga sepak bola. Tentunya ini adalah salah satu momentum juga bagaimana juga dari pendidikan ini akan mendorong partisipatif sekolah-sekolah untuk bagaimana bisa menumbuh kembangkan yang pertama prestasi anak-anak kita. Kemudian juga mereka juga menjadi anak-anak yang sehat untuk mengikuti kegiatan ini juga seperti itu. Dan kami berharap juga mungkin semakin banyak sekolah yang akan terlibat dalam kompetisi ini, insya Allah akan menambah banyak juga potensi-potensi siswa-siswa yang berbakat tentunya. Selanjutnya, Midlife Soccer Challenge akan berlangsung di wilayah Bekasi, tepatnya mulai tanggal 9 hingga 14 September mendatang. Tim Liputan Sport Today. Bakti Olahraga Jarum Foundation dan PB Jarum kembali menyelenggarakan audisi umum yang dimulai pada tanggal 8 hingga 12 September di Gor Jarum, Jati, Kudus, Jawa Tengah. Tahun ini pencarian bibit pebulu tangkis bertalenta dan bermental juara menyasar pada 3 kategori usia, di antaranya U11 dengan usia 8 hingga 10 tahun, kelompok usia 11 tahun, dan usia 12 tahun. Edisi tahun ini, audisi umum PB Jarum diikuti sekitar 1.700 lebih pebulu tangkis junior dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua. Mereka siap menggapai mimpinya untuk meraih jarum beasiswa bulu tangkis dan bergabung bersama klub PB Jarum. Legenda bulu tangkis tanah air Richard Mainaki yang hadir memantau mengatakan salah satu talenta yang bisa terlihat kasat mata yaitu cara pegangan grip raket, daya juang selama bertanding, serta attitude di lapangan. Standarnya itu kan dia punya footwork yang bagus, pegangnya gripnya itu harus yang betul. Terus yang paling intinya itu daya juang mereka di lapangan seperti apa. Itu yang kita mau nilai, dan sepakat kalau udah di karantina kita mau lihat satu attitude-nya. Itu paling pertama, itu paling dominan utama attitude-nya. Karena saya lihat waktu saya juga di Platnas banyak yang gagal karena attitude-nya jelek. Nah itu paling penting waktu di karantinanya. Pebulu tangkis nasional Gloria Wijaya berpendapat audisi umum PB Jarum merupakan salah satu kesempatan emas bagi anak-anak yang memiliki talenta. Ia juga berharap pemain dari pelosok daerah juga berkesempatan untuk bisa mengikuti ajang ini. Kalau aku lebih kepada bibit yang di luar pulau yang belum terjangkau ya, maksudnya yang mereka mungkin punya kemampuan yang sangat luar biasa tapi mereka belum ada kemampuan atau belum bisa terpenuhi untuk ikut audisi ini. Dan itu dengan adanya audisi Jarum ini aku berharap banget mereka bisa mendengar dan mereka bisa melihat adanya info audisi ini dan
semoga mereka juga termotivasi dan bisa punya akses untuk mereka bisa datang di next tahun depannya. Itu aja sih. Rangkaian audisi umum PB Jarum sendiri diawali dengan fase screening yang mengadopsi pertandingan sistem gugur. Setelah fase screening, tahapan berikutnya adalah turnamen, di mana untuk kategori pria yang mendapat super tiket ialah mereka yang lolos hingga semifinal. Sementara kelompok putri hanya para finalis yang mendapat super tiket. Tim Liputan Sport Today.